Halo saudara-saudara. Hari ini tidak ada The Soleh Solihun interview karena kita harus mendukung gerakan stay at home, jadi di rumah aja. Kalau nggak penting-penting amat atau kalau nggak kerja nggak usahlah keluar rumah. Nah, sebagai gantinya saya mau mencoba sesuatu yang baru. Saya mau bikin The Soleh Solihun review. Jadi saudara-saudara, selamat datang di episode perdana The Soleh Solihun review. Di sini saya pengen membahas atau mengulas atau memberi review atas karya atau ya apapun yang saya suka. Tapi ingat ya, yang saya suka. Kalau saya nggak suka, nggak akan saya bahas di sini. Untuk yang pertama ini saya mau mereview atau mengulas box setnya Endang Sukamti yang baru. Album ke-9 mereka yang berjudul Air. Box set nih. Bisa dibeli di belialbumfisik.com. Silakan cek aja di belialbumfisik.com. Jadi buat yang nggak tahu, vokalis dan pemain bass Endang Sukamti itu namanya Erik Sukamti. Dia orangnya kreatif banget. Dan selain bikin YouTube channel yang seri Diary of Erik Sukamti-nya itu keren. Terus dia bikin DOS University, bikin segala macem lah. Anak itu berkarya dan beristri 2. Keren lah pokoknya dia. Nah, dia bikin website belialbumfisik.com, alias dia memproduseri serta memproduksi album-album fisik dari para musisi yang memang butuh dibuatkan album fisik. Sebelum ini saya punya Iwan Fals box setnya yang judulnya Rosana. Nah, ini si Erik ini bagus kalau kata saya di tengah kondisi digital yang bukan tengah kondisi digital ya, di tengah kondisi industri musik Indonesia dan dunia khususnya yang sudah sepertinya tidak terlalu peduli lagi sama album atau bahkan rilisan fisik. Erik Sukamti bikin atau punya inisiatif buat merilis album-album fisik dari musisi-musisi atau band yang pengen punya album, dan dia selalu bagus rilisannya tuh, nggak asal CD doang, nggak cuma CD satu dirilis, nggak, dia selalu konsepnya box set. Silakan lihat aja di belialbumfisik.com, bagus-bagus ininya konsepnya. Dan ini yang terbaru dari rilisannya belialbumfisik.com. Yang ngomong-ngomong soal album fisik, saya ini tipe yang kayaknya kalau belum punya fisiknya, belum punya album fisiknya tuh kayak belum punya albumnya. Meskipun berlangganan streaming digital dengan ya bayar, maksudnya bukan gratis, tetap aja kayaknya kalau suka sama satu band atau satu musisi harus beli albumnya. Makanya saya suka agak gemes kalau ada band yang bagus terus keluar lagu bagus, single doang, nggak ada rilisan fisiknya, seperti belum memiliki gitu. Kan ada yang bilang cinta tidak harus memiliki. Kalau kata saya dalam konteks CD atau album, cinta itu harus memiliki. Kalau saya cinta sama musiknya atau sama bandnya, saya harus memiliki album fisiknya, rilisan fisiknya. Karena only analog is real. Ya oke, itu melantur. Ini kita lihat box set album ke-9-nya Endang Sukamti, judulnya Air. Ini apa ya bahannya ya? Kayaknya triplek atau apa, saya nggak terlalu ngerti bahan-bahan begini, saya bukan tukang bangunan. Pokoknya kayaknya triplek nih. Triplek, terus di luarnya ini akrilik nih, sepertinya ini akrilik. Tulisannya air ya, kayak huruf Sanskerta ya kalau nggak salah. Air dibalik air. Luar biasa, feng shui-nya bagus sekali. Ini apa istilahnya? Ada kan istilahnya ini orang tulisan-tulisan yang kalau dibolak-balik itu terbaca sama. Nah, ini air.
menarik, warnanya biru, menyejukkan sekali ya depannya. Terus keren ininya, kokoh, kayak maksudnya kalau untuk sebuah box set ini kayak yang wah, tidak sia-sia beli mahal karena kemasannya bagus. Lihat nih, keren. Si akriliknya dibuka, set. Tada. Ini dia. Warnanya ternyata apa ya ini? Ternyata ada biru-birunya. Pokoknya lah inilah. Nih, kayak foto ini air deh kayaknya, air atau air sih pasti, air laut apa awan ya? Air kayaknya si airnya. Kita lihat di dalamnya ini ada, dibuka, set. Isi yang pertama adalah Sukamti Goes to Alor Photobook. Jadi album ini direkam oleh mereka di Nusa Tenggara Timur ya, Alor tuh, di Pulau Alor. Jadi si Eric ini dia unik ya, bikin rekaman-rekaman album-album musisi selalu ke tempat-tempat yang eksotis, dan jadinya bagus buat dokumentasi videonya serta ya pokoknya dokumentasi visualnya. Ini dia ngasih photobook banyak banget tuh, lumayan kita bisa melihat banyak tete pertama. Mana lagi? Tapi laki semua teteknya. Ini buat para penggemar Endang Sukamti pasti seneng nih. Karena ya saya juga merasakan kalau kita cinta sama satu band terus dikasih foto band itu banyak banget, kayak seneng, wah. Jadi bisa melihat proses dibalik pembuatan album ini. Ini keren nih. Jarang sekali band yang punya seperti ini. Biasanya kalau box set kan udah album the best atau rilisan ulang yang udah berulang tahun berapa puluh tahun albumnya baru dirilis ininya. Ini enggak, ini albumnya dirilis dengan photobooknya, keren sekali. Dan bukan cuma kita melihat proses pembuatannya si album Air ini, tapi kita bisa lihat ternyata Alor indah sekali ya. Dan ini ada foto-foto ala-ala National Geographic, foto-foto binatang yang ya saya sih nggak ngerti ya, ini binatang apa ya. Ya pokoknya itulah. Kita lihat ada apa aja nih. Ada mamang-mamang. Mana lagi? Nih ada tetek lagi. Tetek nyempil. Nggak kelihatan, tetek kehalangan lengan. Terus gila, mereka bikin ini. Nah, ini nih. Tete banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, udah ada 12 tete di foto ini. Luar biasa sekali. Oh, bagus-bagus ya. Ini si Eric Sukamti ini memang dia senangnya nyelam. Senang kegiatan-kegiatan outdoor. Makanya dia senang banget bikin ngajakin band-band buat rekaman di luar atau outdoor. Dan ini tuh gila, bagus-bagus fotonya ya, alamnya. Ya itulah di Pulau Kepa ya, apa sih pulau? Ya itulah, pokoknya di Alor. Yang pertama photobook. Nah, ini yang berikutnya ada stiker beli album fisik buat ditempel di mobil kayaknya ya. Kalau di motor kegedean. Di mobil juga kalau mobilnya udah penuh sama stiker The Jungle atau Taman Buah Mekarsari kayaknya agak susah. Atau stiker-stiker Happy Family. Nah, ini buat ini orang-orang yang pengen pamer bahwa mereka mau beli album musik, silakan pasang stiker ini di mobil. Ada juga ini sertifikat
sertifikat. Oh, jadi selamat, Anda telah mengoleksi box set album Endang Sukamti Air. Album ini berisi barang-barang koleksi spesial dari Endang Sukamti berupa CD audio album Air, DVD dokumenter, jaket windbreaker, buku foto, buku lirik, sertifikat kepemilikan. Semuanya khusus kami persembahkan untuk Anda. Sertifikat. Nah, ini juga selain sertifikat ada unik sekali nih dia. Jarang-jarang beli CD album ada kartu garansi. Garansi menjamin perbaikan atau penggantian unit baru secara gratis dengan waktu klaim 2 hari setelah barang diterima. Kerusakan unit selama proses pengiriman akan dijamin sepenuhnya oleh beli album fisik. Garansi ini mungkin batal karena keadaan berikut: kegagalan atau kerusakan unit disebabkan oleh penggunaan yang tidak benar, kegagalan atau kerusakan unit karena air atau cairan konduksi lainnya. Saya pikir garansi kalau albumnya jelek boleh dikembaliin. Oh, yang berikutnya ini ada kartu anggota beli album fisik. Ada nama saya. Ya. Oke, yang berikutnya ini satu. Nah, ini deh nih buku lirik. Buku lirik. Di sini ada tulisan eksekutif produsernya Endang Sukamti, produsernya Erik Sukamti, artis and repertoarnya Ferry Winarno. Ini Endang Sukamti art, Erik Sukamti bass vokal, Dori Sukamti gitar vokal, Tony Sukamti drum percussion. Jadi Tony ini udah dikasih, kayaknya udah diangkat jadi membernya ya, Tony Sukamti. Dia menggantikan drummer mereka yang dari lama, Ari Sukamti, yang ya nggak tahu lah apa masalahnya. Silakan tanya Erik aja. Apa saya pernah tanya di wawancara ya, lupa ya. Pokoknya tidak masalah itu. Pokoknya ini ternyata udah dikasih nama sekarang Tony Sukamti. Ini lirik-liriknya. Cuma kritik dari saya sih. Ini kan udah jelas nih semuanya segala macam. Di sini kurang info siapa yang menulis lirik di lagu ini atau siapa yang membuat lagunya. Soalnya saya sebagai orang yang suka baca-baca lirik sambil dengerin lagunya. Oh ya, ini salah satu kenikmatan mendengarkan rilisan fisik itu adalah kalau kita duduk santai dengerin lagu sambil buka teksnya. Jadi kita mendengarkan si penyanyinya terus, oh dia nyanyinya gini. Jadi lebih terasa nikmat mendengarkan lagu itu. Nah, ini di buku lirik ini tidak ditulis siapa yang menulis lirik, siapa yang membuat lagu. Kalau memang semuanya 3 orang itu porsinya sama, harusnya ditulis dong di sini. Music and lyrics written by Endang Sukamti. Tapi ini tidak ada. Tidak ada keterangan siapa yang menulis lirik dan membuat lagu. Atau mungkin jangan-jangan dianggap sudah tahu. Ya kan belum tentu semuanya mengikuti perjalanan dari 8 album sebelumnya. Ya atau mungkin mereka sama rata sama rasa ya. Ya itu buku lirik. Ini pakai apa ya? Ini dia nih. Ini pakai karton gitulah bahannya, saya tidak paham. Ini 2 CD-nya yang tadi dijanjikan. Ini DVD dokumenter pembuatan album itu. Ini CD audio. Ingat ya. Kalau yang bulat ini namanya CD atau DVD. Kalau kaset itu, anak-anak jangan pernah menyebut yang bundar-bundar begini dengan sebutan kaset. Kaset itu yang kecil nih kaset nih, saya kasih lihat contoh kaset. Nah, kalau beginian ini namanya kaset nih, ini kaset. Kalau yang bundar-bundar gini, ini namanya CD atau DVD, compact disc, piringan. Kaset tuh ini, kasih tahu ke anak-anak muda yang suka nyebut CD dengan kaset.
Ini kaset begini, kaset. Ini CD. Oke, selain itu ada windbreaker. Kita lihat windbreaker itu penahan angin ya. Bahasa Indonesianya apa? Jaket lah. Jaket windbreaker supaya tidak masuk angin. Saya dikasih ukuran XL. Kita lihat apakah cukup. Tapi bahannya bagus loh. New State Apparel. Wah, ini enaknya tipis. Bagus buat kalau dibawa-bawa jadi nggak terlalu ribet. Ternyata harusnya saya dikasihnya L. Tapi lumayan sih, cukup kayaknya dah. Oke nih bahannya nih. Air. Ya, itu dah. Segitu aja isi dari box set ini. Lalu bagaimana dengan ada stiker ini Endang Sukamti ternyata. Lalu bagaimana dengan musiknya? Saya udah mendengarkan di Spotify beberapa hari lalu sebelum rilisan fisiknya datang. Dan kalau secara sound saya suka sekali ya. Dibandingkan album-album sebelumnya, ini terjadi peningkatan kualitas soundnya. Apa ya? Bagus gitu. Maksudnya saya nggak percaya ini dilakukan rekamannya padahal outdoor di pulau, tapi dia bisa menghasilkan sesuatu yang keren. Makanya saya waktu kemarin langsung kasih IG story, keren banget ini albumnya. Enggak gitu sih kalimatnya ya, oke atau apa gitu. Sampai Eriknya bilang, aku bolak-balik wawancara nggak pernah dibilang kece, baru sekarang. Ya mungkin karena dari sisi sound terjadi peningkatan yang signifikan. Kalau dari sisi musik, Endang Sukamti ini tipe band yang dia dari album pertama dari 2001 sampai 2020 ini mereka tipe band yang bermainnya masih di warna musik yang relatif sama selama bertahun-tahun. Ya kayak Ramones dari album pertama sampai bubar dia relatif sama. Nah, Endang Sukamti juga seperti itu. Ya mungkin memang yang namanya band pop punk atau melodic punk, ya kalau kata saya sih sah-sah aja dia memainkan musik yang sama selama bertahun-tahun karir. Toh udah sebagai pendengar kan udah suka dengan saya sih tipe yang tidak terlalu suka kalau band terlalu melenceng eksplorasi musiknya. Saya nggak terlalu suka kalau band terlalu melenceng eksplorasi musiknya dari warna musik yang ketika kita pertama jatuh cinta sama band itu. Nah, misalnya gini. Ya contohnya Ramones dari awal sampai akhir terlalu terdengar sama karena ya mereka sadar mereka dicintai karena musik itu. Jadi udahlah, kalaupun mau eksplorasi nggak usah terlalu lebar kemana-mana sampai akhirnya karakternya jadi beda. Ya kalau memang mau eksplorasi musik, misalnya kalau kata saya sih personelnya atau personel band udah bosan memainkan musik yang itu terus pengen berubah, ya bikin aja band baru lah. Jangan terlalu melenceng dari band dari musik yang mereka pertama kali disukain sama pendengarnya. Rolling Stone juga relatif dari 60-an sampai 2000-an sekarang ya relatif bermain di sisi itu, walaupun ada eksplorasi dikit-dikit tapi benang merahnya masih terasa. Nah, demikian juga halnya dengan Endang Sukamti. Dari 2001 dia masih memainkan musik-musik pop punk atau dulu sempat trennya dengan melodic yang pernah mengalami masa jaya Blink-182, Sum 41 dan teman-temannya pasti tahu lah istilah itu melodic atau pop punk ketika tren celana pendek gombrang agak
agak turun di pantat, terus kayak gitu. Itu tren melodik gitu. Celananya pada gombrang-gombrang, celana pendek, terus ya pada pakai sepatu kets, ya pokoknya gitulah tren melodik. Nah ini si Endang Sukamti ini masih memainkan musik-musik popang atau melodic punk yang mirip dengan ketika mereka pertama muncul. Ya memang tidak, ya bagusnya. Nah ini ketika mereka eksplorasi pun masih tidak terlalu melenceng, dan kayak mereka main-main ke dengan musik ska, kayak ya dari album-album sebelumnya juga udah begitu. Atau kalau di sini mereka bahkan ada bermain-main dengan musik dangdut, sedikit sentuhan lah ya. Cuma yang saya merasa album ini bagus karena itu tadi, dari sisi sound terasa ini lebih bagus dibandingkan sebelum-sebelumnya. Itu makanya saya anjirin, keren juga nih ternyata si Erik albumnya. Ada 18 lagu di album Air ini, seperti juga album-album Endang Sukamti terdahulu. Mereka ini tipe yang kayaknya kalau sekali bikin album kasih aja yang banyak lah ya. Nggak usah dipirit-pirit. Orang bikin lagu, bikin album 10, 11, kadang-kadang paling banyak. Ini mereka dari tahun 2001 itu selalu bikin lagu belasan. Nih saya lihatnya kalau dari Spotify. Album pertama 15 lagu, album kelas 1 tahun 2001. 2005 Pejantan Tambun. Kelas 1 ini album yang hit singlenya Bau Mulut. Silakan cari dulu di MTV, kenceng banget tuh Bau Mulut tahun 2001, kelas 1. Terus ada Pejantan Tambun 2005 yang mungkin pernah dengar hitsnya Pejantan Tambun ketika Sheila on Seven bikin single Pejantan Tangguh. Beberapa tahun kemudian Endang Sukamti muncul dengan Pejantan Tambun. Keren. Dulu memang Erik Tambun banget sih, walaupun sempet hilaf dia berolahraga dan jadi langsing, keren. Sekarang balik lagi Tambun, alhamdulillah. Karena Erik Sukamti harusnya gemes-gemes, cabi dan tambun gitu. Nih 2007 ada 16 lagu album set. 2010 Sukamti.com itu 15 lagu. Sukamti.com ini, Sukamti.com ini dulu ini pertama kalinya saya melihat ini salah satu cikal bakal terlihat bahwa si anak-anak Endang Sukamti, khususnya Erik Sukamti, memang visioner dan kreatif ya. Dia bikin radio Sukamti.com kalau nggak salah itu. Jadi pengisinya bisa temen-temen atau kamtis atau pokoknya inilah Sukamti.com. Dia bikin radio sendiri, keren sekali loh. Belum zaman podcast, dia tahun 2010 sempat bikin Sukamti.com. Nggak tahu sekarang gimana nasibnya. 2013 ini angka 8, ada 16 lagu. Ini angka 8 ini album yang pembuktian dia kayaknya. Ini kayaknya momen ketika Endang Sukamti membuktikan bahwa dia bisa menjual album, bahkan album itu belum selesai dibuat kalau nggak salah ini nih. Intinya di album angka 8 ini dia tahu-tahu membuat orang-orang melihat kok bisa ya dia di tengah kondisi seperti itu, kayaknya gitu sih ya. Yang ke-8 kalau nggak salah. 2014 ini kolaborasi ada 14 lagu. Mereka memainkan lagu-lagu dari band-band yang dicintainya. Terus kalau biasanya orang nge-aransemen lagu dinyanyiin sendiri, tapi ini ada suaranya lagi, suara aslinya. Kayak ini Anyar 10 Maret. Masih pakai vokal kakak yang versi album aslinya. Ini sebuah langkah yang menurut saya kreatif. Itu 2014. Terus 2016 ada Sukamti Day. Itu 17 lagu. Salam Indonesia juga 17 lagu. Dan ini Air 18 lagu. Mari kita bahas sedikit-sedikit dari lagu pertama, Orang Baru. Semoga tidak kena copyright ya.
Biarin aja lah ya kalau kena copyright. Kalaupun kena copyright, ya iklannya kan kayaknya masuk ke Endang Sukamti, ya itu sedekah dari saya lah. Keren nih liriknya nih. Orang baru, beda baju dan sepatu, beda warna dan bahasa. Saya nggak tahu apakah lagu Orang Baru ini buat drummer mereka yang baru, si Tony, atau mungkin ya secara umum buat orang-orang yang kita baru kenal, terus beda bahasa, beda warna, beda rupa dan budaya. Kan ini di refnya bilang tak kenal tak sayang, sayang bila tak kenal, kenalkan aku sayang. Mungkin juga mau bercerita soal kalau kita ketemu orang baru, ya ada baiknya dikenal. Tapi ini masalahnya yang membuat saya curiga ini lagu tentang si Tony. Ini ada baru tahu orang baru bisa nyanyi bikin lagu. Apakah tentang si Tony atau memang dia si Erik Sukamti ini dan teman-temannya, anak-anak Endang Sukamti ini datang ke tempat baru, terus siapa itu orang baru, beda warna dan bahasa, beda rupa dan budaya. Tapi menarik, sebuah tema yang menarik dan lagunya juga enak tuh. Dari sisi tema-tema juga terasa sekali bahwa makin kesini Endang Sukamti ya meskipun masih memainkan musik popang yang menyenangkan, main-main, tapi dari sisi lirik mereka lebih berisi dan sepertinya memang terasa lebih bertanggung jawab ya. Apalagi kalau kita lihat dari perkembangan dari mereka membuat lagu Bau Mulut, Pejantan Tambun. Makin kesini makin berisi lirik-liriknya, makin kayak sepertinya memang kesadaran untuk mengubah orang menjadi lebih baik tuh kayaknya makin tinggi ya. Entah kesadaran dari si Eriknya atau memang secara kolektif Endang Sukamti seperti itu, tapi ini sesuatu yang bagus. Saya salut ya, masih dari sisi musik masih main-main, masih ya kan musik popang itu biasanya menyenangkan, tidak terdengar serius, tapi dari sisi liriknya ini seperti ada tanggung jawab ya. Nah, ini lagu keduanya ada Kepo. Nah, ini yang saya bilang tadi. Di sini main-main dengan irama musik Melayu ya, sedikit cengkok-cengkok Melayu, liukan-liukan yang mungkin ya menyentuh ke rasa dangdut walaupun sedikit. Ini tipe-tipe lagu yang begini nih bagus diciptakan dan nanti bakal berguna sekali kalau ketika manggung terus buat variasi lagu atau variasi setlist. Ini tipe lagu-lagu yang dari tadi udah capek mosing atau stage diving, kita kasih lagu yang buat goyang. Kepo. Nah, ini kayaknya aku baru mengerti sebenarnya begini, aku dulu tak tahu sebenarnya begitu. Ini mungkin kayaknya ya kita kalau kepo kan suka ternyata begini, ternyata begitulah sebenarnya, ternyata beginilah adanya. Ya mungkin ini lagu bercerita tentang ya kita kalau kepo kan begitu tahu begitu. Ya nanti harus mungkin di dokumenternya diterangin nggak ya setiap lagu itu. Saya belum nonton. Ya nantilah bahasnya lah. Ini kita kan bahas albumnya dulu. Nah, ini lagu yang paling saya suka
di album ini, dan ternyata memang dijadikan single andalannya mereka. Lagunya judulnya Muncul Lagi. Intronya, dari intro saja sudah terasa powerful, kayak yang menghentak, terus kayak menunjukkan ini dari judul kan muncul lagi. Kalau muncul lagi itu kan secara psikologis seperti orang yang dia datang lagi. Seperti apa? Muncul lagi itu ungkapan yang untuk menunjukkan bahwa masih ada, atau dari terpuruk bangkit lagi, muncul lagi, atau setelah lama dinanti tiba-tiba muncul lagi, atau ternyata orang ini masih ada. Kalau saya nangkapnya gitu, secara psikologis ketika ada muncul lagi itu kayak orang antara tidak mengira atau menanti-nanti kedatangannya. Kalau ada orang yang muncul lagi. Nah, ini intronya dengan tepat menggambarkan suasana atau menggambarkan mood seperti itu. Muncul lagi. Ini bersemangat sekali, seperti ayo ternyata aku muncul lagi, atau kita begitu. Datang pergi lalu menghilang, menghilang pergi lalu datang. Tuh, dengerin drumnya, deng deng deng. Si ketukan drumnya tuh gagah, bertenaga, terus kayak megah, terus cocok sekali dengan muncul lagi. Terus si vokalnya juga datang pergi lalu menghilang, menghilang pergi lalu datang. Kayak yang keren. Pokoknya keren. Lagu ini keren. Kembali hadir Muncul lagi. Walau angin hujan badai arus kencang ombak lautan. Tuh, bener kan? Walau angin hujan badai arus kencang ombak lautan, pasti masih ada jalan, takkan pernah hancur harapan. Masih ada jalan, takkan pernah hancur harapan. Walau jalan masih panjang, aku akan kembali pulang. Saat matahari terbit menyinari, hangat menyapa bumi, ku akan kembali untuk menemani seperti dulu lagi. Tuh, sebentar, saya nyalain dulu AC gerah. Muncul lagi, keren sekali. Endang Sukamti. Oke, yang berikutnya ini lagu Selamat Pagi. Ini lagu yang manis sekali. Tuh. Semalam aku menghilang di bawah bulan dan bintang, tertidur tak tahu pasti akan kembali. Dengarkan petikan gitarnya. Lagunya berjudul Selamat Pagi. Si melodi gitarnya seakan-akan ngasih suasana segar, cerah, kayak semalam kayak suasana ketika kita bangun pagi terus seger. Itu suasana yang ditampilkan dari si petikan gitar atau melodi gitar si Selamat Pagi ini. Cocok sekali. Ini yang buat saya bikin keren dari album ini. Antara lagu dengan tema atau lirik itu ada kesinambungan, harmonis, nyambung. Ketika dia bicara selamat pagi, kasih gitar yang seperti ini. Ini bukti bahwa Endang Sukamti memang memperhatikan benar lirik dengan musik.
So asik ya saya. Kepanjangan nih, baru 4 lagu. Ya semoga masih ada yang nonton ya di menit kesini. Belum pernah kan nonton saya ngomong sendiri. Yang berikutnya lagu kelima, agak reggae-reggae. Kan tiba saatnya untuk melepas lelah. Setelah lama kita bekerja, hilang tenaga, pusing kepala. Tahukah obatnya apa? Harus ku cari di mana? Tahukah harus Ada reggae bicara pantai, ya sudah pasti cocok. Cuma saya kurang suka dengan judulnya, terlalu standar, vitamin C. Kayak caption Instagram yang apa ya, caption Instagram yang pasaran. Sorry ya, lagunya bagus tapi judulnya enggak. Nah ini yang berikutnya nih, track 6 saya juga suka. Intronya sih mirip-mirip kalau di Rolling Stones itu, atau lagu lama tuh ada Not Fade Away. I don't want to. Pokoknya ada cari lagu ada Not Fade Away, tipe-tipe yang kocokan gitarnya mirip lah. Tapi saya suka tema lagunya. mau cari kerjaan belum punya pengalaman, mau kirim lamaran tapi banyak persyaratan, mau bikin usaha takut bangkrut nanti jadi pengangguran. Lagunya judulnya Mikir. Ini pesannya bagus menurut saya, kan ini ada lirik terakhirnya. Sekaranglah saatnya, jangan ditunda-tunda, kita masih muda, lakukan saja. Wah, Does University banget nih, lakukan saja masih muda. Kan ini ada terlalu banyak mikir, cuma jadi khawatir, jangan sampai kesempatan berakhir. Tema yang menarik. Terlalu banyak orang suka mikir nanti takut gagal, takut nggak berhasil, malah jadi nggak ngapa-ngapain. Nah ini lagu Mikir ini jadi kayak yang udah nggak usah banyak mikir, kerjain aja. Saya suka tema lagu seperti ini. Kayaknya nggak tahu ya, band-band lain udah ada yang belum yang membuat tema seperti ini. Cocok menurut saya, jadi sejalan dengan apa yang dilakukan Endang Sukamti atau Erik Sukamti dengan semua kegiatan-kegiatan dia yang selalu menyerukan orang-orang untuk berkarya atau menginspirasi orang-orang untuk berkarya dan jangan takut gagal ya. Ini saya nggak ngerti nih kalau ini leda-lede, mungkin kayaknya bahasa ini deh atau apa, kok ada cita-cita tanya segala. Jawa kayaknya ya. Ini ada dangdutnya nih. Isang ejole, sore dati tempe, la come flamity. Iwas percaya, wis kondo kok. Isang ejole, sore dati tempe, la come flamity. Menarik sekali ya mengajak Cita Citata, penyanyi dangdut, berkolaborasi di lagu yang berbahasa Jawa. Saya tidak ngerti ini ngomongin apa, dasar Jawa. Tapi dia bermain-main di rock, terus ada sedikit ska-nya tadi di tengah-tengah dengan mengajak penyanyi dangdut. Sungguh sebuah langkah yang kreatif kalau saya. Hanya saya tidak mengerti maksudnya apa, leda-lede, lade-lede. Kita lewatin aja.
Nah ini lagu yang manis juga nih, Andaikan. Pop banget, menyenangkan lagunya. Menerima lapang dada, jalani semuanya, pasti ada hikmah. Entah kenapa di lagu Andaikan ini saya ya merasa seperti ini tipe-tipe lagu yang kayaknya kalau dinyanyikan ulang sama The Adams bakal bagus juga nih. Pilihan aransemen dan vokalnya, nada-nadanya seperti tipe-tipe power popnya The Adams, dengerin deh. Tersembunyi di balik semua ini, serahkan semua pada yang kuasa, berharap terbaik, tapi andaikan kenyataan Tuh kan? berjalan seperti yang kau inginkan. Apa yang kau lakukan, andaikan. The Adams banget nih ya. Ya power pop lah, pengaruh-pengaruh dari sana, Weezer dan sejenisnya. Tapi ini kayaknya kalau saya rasa kalau The Adams membawakan dan mengaransemen ulang bakal oke juga nih. Ya lagu seperti ini kurang apa kalau kata saya, bagus. Cuma kayaknya kalau nih nah, Tak terwujud seperti yang kau dambakan. Masihkah kau seperti kalau dia gitarnya nggak terlalu apa, ini kan masih sound gitarnya masih apa, suara-suara gitarnya masih suara-suara gitar khas apa melodik atau popang. Coba kalau dia agak apa istilahnya tuh fuzzy, gitarnya yang fuzz ya, pakai fuzzy gitu pasti lebih asik, nah lebih cocok dengan musiknya. Coba deh Erik atau Endang Sukamti kasih ke The Adams, suruh bawain ulang lagu ini, pasti mereka juga bakal tidak kalah keren nih. Yang berikutnya ini lagu-lagu penyemangat kembali nih. Senang sekali Erik Sukamti menyanyikan lagu yang menyemangati anak muda. Judulnya Gotong Royong. apa yang kau bisa lakukan segera bersama-sama. Hai pemuda, apa yang kau bisa lakukan segera bersama-sama. Ada encet-encet sekanya, encet. Menarik sekali ya melihat apa bahwa di satu album sudah ada 2 lagu nih sejauh ini yang mengajak orang buat, khususnya anak muda, buat bersemangat. Saya makin yakin bahwa ini Endang Sukamti punya itu kesadaran atau merasa tanggung jawab untuk memberikan inspirasi buat para penggemarnya. Liriknya, berkumpul ayo kita kumpul, oh apapun bisa bersama-sama untuk kita semua. Ya kumpulnya nanti aja kalau coronanya sudah usai ya. Track ke-10 ada Bisa. Melakukan hal yang kita suka, bisa punya waktu teman dan keluarga.
Keren sekali lagu ini juga ya. Sama apa, atmosfernya mirip-mirip dengan lagu Si Muncul Lagi, ada optimisme di lagu itu. Dan ya di lirik juga ini, bisa belajar tumbuh dan bijaksana, bisa berlibur pergi kemana saja, bisa bermimpi dan punya cita-cita, bisa bersyukur dan hidup sederhana. Aku tak butuh senjata, emas, berlian, permata, aku tak butuh mahkota kuasa untuk dipuja. Keren sekali. Ini lagu-lagu yang membangkitkan semangat. Kayaknya mereka ini mau jadi motivator ya. Lagu-lagunya membangkitkan semangat dan motivasi semua. Baru 10 lagu, masih ada 8 lagu, sudah 45 menit. Tidak akan saya edit. Terima kasih yang masih mendengarkan atau nonton sampai menit ke sini. Sabar ya. Oh, ini yang berikutnya, Liar. Wah, cocok. Saya suka lagu ini. Satu, dua, tiga, dan empat. Keputusanku sudah tepat. 5, 6, 7, 8. Aku siap maju ke depan. Nah, ini tipe-tipe musik-musik lagu-lagu nakalnya Endang Sukamti, seperti dari era-era awal ya. Jadi dari sisi lirik, dari sisi aransemen, ini kerasa memang seperti ini Endang Sukamti yang dulu kita kenal itu. Nih 1, 2, 3, dan 4, keputusanku sudah tepat. 5, 6, 7, 8, aku siap maju ke depan. Ini tipe-tipe lirik penulisan lirik yang tidak biasa. Ini saya suka bagian ini nih. 8, pokoknya 14 dan 15 sudah saatnya masuk kelas. 16 dan 17 bukan tepat untuk pemalas. 18 dan 19 lakukan semua dengan ikhlas. 20 dan 22 21-nya kelewatan. Ternyata sisi humoris Endang Sukamti masih ada. Lagu Liar ini buktinya ya. Jadi di antara gempuran optimisme dan motivasi yang ada di lagu-lagu sebelumnya, ternyata kita masih bisa berbahagia bahwa ternyata dari sisi lagu Endang Sukamti masih bisa nakal dan bercanda seperti dulu. Capek ya ngomong sendiri ya. 47 menit. Track berikutnya ada Dekat judulnya. Sepi bukan berarti hilang, diam bukan berarti lupa, jauh bukan berarti terputus dan terhapus, ramai bukan berarti ada. Nah, ini tipe-tipe lagu yang mirip seperti lagu Andaikan tadi nih ya. Warnanya ya, warna-warna power pop yang... Nah, kalau ini saya lebih suka nih dengan sound gitarnya, kayaknya lebih cocok nih. Tuh, chord yang gitarnya. Ya kan, mirip. Cuma ini lebih manis lagi karena di antara gempuran distorsi gitar kita mendengar harmonisasi vokal yang pembagian vokal di refnya tetap di sampingku. Saya jeleknya ini. Ini kan 12 lagu. Oke, baru udah sampai 12 dan masih bagus-bagus. Kita lihat apakah 18. 13. Jumpa lagi. Udah lama tak jumpa, hampir lupa rasanya, tak sabar lagi untuk bertemu melepas rindu. Akhirnya datang juga. Ya, ini lagu cinta. Kita boleh berbahagia, ternyata masih ada selipan-selipan lagu cinta di tengah lagu-lagu pembangkit semangat.
Saya jadi penasaran ini tentang siapa ya, apalagi setelah melihat bahwa belakangan ternyata Eric punya yang baru. Keren. Apakah ini tentang istri barunya? Saya tidak tahu, tapi ini lagu cinta ya. Oke, capek ngomongnya. Kita 14, Takut Gila. Ini lagu tentang orang yang sedang suntuk, sedang sibuk, jangan diganggu, jangan dideketin dulu. Kamu jangan mengganggu aku. Keren. Suntuknya dapet itu. Jadi si musiknya itu bisa menggambarkan dengan emosi lagu, emosi musiknya mewakili emosi lirik yang ingin disampaikannya. Ini kan dia bilang, aku takut gila menahan semua takut sakit jiwa tak ada obatnya. Memang kerasa kayak yang lagi males diganggu, bisa disampaikan dengan musik. Itu yang saya bilang tadi, mereka bukti bahwa mereka memperhatikan dengan benar korelasi antara musik dan lirik. Nah, yang berikutnya nih religius sekali nih. Ini saya tidak tahu apakah lagu ini tentang mengajak kita berdoa atau secara spesifik tentang kepergian seorang teman, karena dari liriknya, terbanglah tinggi di angkasa, tenanglah tenang kau di sana, kan baik saja. Ini lagu yang mungkin bisa diputar kalau ada siapa berpulang, kita putar lagu ini. Banyak sekali temanya di 18 lagu, dan hebatnya liriknya tuh simple tapi dalam. Nggak panjang liriknya, segitu aja. Ini cuma berapa baris ini lagu doang, tapi dalam. Saya udah capek ngomong. Berikutnya Yakin. Nah, kalau ini lagu-lagu standar melodic punk gitu, yang seakan-akan kalau kita dengerin ini kok semuanya kayak pengen terdengar tuh. Ya, ini lagu-lagu awal ya era Sum 41, Blink-182 itu muncul nih. Lagu-lagu melodic punk yang ya seperti ini, yang seperti pengen buru-buru banget, so kayak yang tidak sabar pengen menyampaikan sesuatu, jadinya tidak terdengar terlalu harmonis ya. Ya, mungkin mereka sedang nostalgia masa muda ya dengan memainkan membuat musik seperti ini. Dua lagi. Tanpa kamu di sampingku, aku takkan mampu. Tanpa kamu di dekatku adalah derita. Anugerah cinta dari
Mata air mengalir. Lagu kecintaan terhadap air sepertinya ya. Saya capek ngomong udah mau 1 jam. Langsung yang berikutnya deh, Kalabahi. Kalabahi, kota kenari di dalam telur. Ini sepertinya lagu daerah ya, atau mungkin lagu di daerah Alor kalau nggak salah. Pura pantai, indah permai. Dari Pulau Kepa ya. Ya mungkin ini lagu daerah dari Alor atau di Pulau Kepa, jadi saya tidak mengerti. Tapi sekali lagi kesimpulannya, album Air ini album yang bagus. Saya menyarankan kalau kamu punya uang, belilah box set ini di belialbumfisik.com. Atau kalau kamu pengen mendengarkan seperti apa bagusnya, silakan cek di layanan streaming digital yang ada. Cari Endang Sukamti dengan album Airnya. Kalau kamu tidak langganan sih, kayaknya di shuffle ya. Makanya langganan 50.000 sebulan paling. Oke, demikian saja The Soleh-Solihun review kita yang pertama. Semoga bermanfaat. Terima kasih loh yang sudah nonton sampai jam 56 menit sekarang. Buat kamu yang nonton sampai menit segini, saya ucapkan terima kasih. Love sudah menonton. Semoga saya punya energi buat bikin review lagi berikutnya. Atau kalau ada yang mau ngasih karya buat di review, silakan hubungi Instagram saya ya. Ada emailnya di situ. Ya sudah. Terima kasih saudara-saudara sudah menyimak The Soleh-Solihun review album Air dari Endang Sukamti. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya sudah capek, ternyata ini sudah jam 11 malam. Sekali lagi, selamat Endang Sukamti. Love.